Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke isim mansub yang ke-8. Kita sudah pelajari maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, dan tamyiz. Kali ini isim mansub yang ke-8 yaitu mustasna. Mustasna adalah isim yang disebutkan setelah huruf istisna atau huruf pengecualian untuk menyelisihi hukum kata sebelum huruf istisna tersebut. Kata yang terletak setelah huruf istisna disebut dengan mustasna. Nah, contoh najahatul labu illa hasanan. Semua siswa najahatul labu illa hasanan. Para siswa ini lulus illa hasanan, kecuali Hasan. Ini bukan semua ya harusnya. Jadi para siswa lulus kecuali Hasan. Nah, ilahnya itu adalah adatul istisna atau huruf istisna, dan lafad hasanan inilah yang disebut dengan mustasna karena jatuh setelah huruf istisna, yaitu ilah. Nah, kemudian kita lihat di keterangannya sebelah kiri, contoh tersebut menjelaskan bahwa seluruh siswa itu lulus kecuali Hasan. Nah, maka Hasan disebut dengan mustasna. Kemudian Hasan adalah bagian dari siswa, maka siswa disebut dengan mustasna minhu karena Hasan adalah bagian dari siswa tersebut, gitu kan. Maka atul labu ini disebut dengan mustasna minhu. Istilah-istilah seperti itu tidak boleh terlupakan ya, seperti tadi kalau kita pernah tadi hal, kemudian sahibul hal, kemudian juga apa tadi ya termasuk ini mustasna, kemudian ininya adalah mustasna minhu. Nah, huruf istisna ini sebenarnya ada 6, kemudian yang dikelompokkan menjadi 3 macam. Kenapa dikelompokkan 3 macam? Karena memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama ilah, yang kedua ghair dan siwa, yang ketiga adalah khola, ada, dan hasya. Jadi 3 bentuk ini nanti hukumnya berbeda-beda. Kita akan bahas satu persatu hukum-hukum mustasna. Yang pertama adalah hukum mustasna dengan ilah. Yang pertama, jika mustasna minhu-nya disebutkan, kemudian kalimatnya positif, maka mustasna-nya adalah wajib mansub. Positif itu jika tidak mengandung makna tidak, belum, atau jangan. Di situ ada keterangan di bawah tabel tuh. Kalimat positif adalah jika tidak mengandung makna tidak, belum, atau jangan. Sedangkan kalimat negatif itu jika mengandung makna tidak, belum, atau jangan. Contohnya, la yadhabu, dia tidak pergi. Lam yadhab, dia belum pergi. La tadhab, jangan pergi. Madhahaba, dia tidak pergi. Begitu. Jadi lafaz huruf-huruf la, lam, la, dan ma ini adalah huruf nafi ya, yang membuat negatif begitu. Nah, kita ambil contoh. Sekali lagi, kita balik lagi di bagian A. Jika mustasna minhu-nya disebutkan, kita ambil contohnya. Farrol junudu illal qaida. Tentara itu lari. Farro lari, al junudu para tentara itu lari, kabur, illa al qaida, kecuali pemimpinnya, kecuali komandannya. Nah, farro ini adalah, kalau kita lihat kedudukan ininya adalah positif ya. Dia bentuknya positif. Keadaannya positif karena tidak dimasuki huruf nafi. Kemudian al-junudu ini adalah mustasna minhu-nya. Karena memang komandan adalah bagian dari tentara, ya kan? Begitu. Dan mustasna minhu-nya ini ada disebutkan karena nanti di poin selanjutnya ada yang mustasna minhu-nya tidak disebutkan. Tapi kalau ini kebetulan mustasna minhu-nya ada. Kemudian ilah adalah huruf istisna, al-qaida adalah mustasna dan dia mansub. Nah, maka tadi itu kita ini kan, jika mustasna minhu-nya disebutkan lafad al-junud, kalimatnya positif, yaitu farro tadi, maka mustasnanya, yaitu lafad al-qaidnya, maka wajib mansub, maka al-qaida, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, hukum mustasna ilah, jika mustasna minhu-nya disebutkan, tapi kalimatnya negatif, maka mustasnanya yang pertama bisa mansub, yang kedua mengikuti i'rab mustasna minhu. Kita ambil contoh lam yanju. Al-mustahimun lam yanju ya. Para perenang lam yanju tidak selamat illa Ahmad, kecuali Ahmad. Nah, kalau kita lihat
lam yanju ini adalah kalimat negatif karena didahului huruf lam. Kemudian al-mustahimun adalah mustasna minhu, kemudian illa adalah hurufnya, sedangkan Ahmad adalah mustasnanya. Dan kita tahu bahwa Ahmad adalah bagian dari mustahimun, para perenang. Maka al-mustahimun disebut mustasna minhu. Nah, ketika mustasna minhunya disebutkan, yaitu ada di situ lafadz al-mustahimun, kemudian kalimatnya negatif, ya, lam yanju, maka mustasnanya bisa mansub, yaitu ahmada, atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Lihat mustasna minhunya, i'rabnya kebetulan adalah marfu al-mustahimun karena dia sebagai fa'il, ya, fa'il marfu, alamat rafa'nya tentu waw karena dia jamak mudzakkar salim. Maka mustasna minhunya marfu ahmadu. Jadi boleh mansub ahmada atau mengikuti mustasna minhu ahmadu, gitu ya. Kemudian mustasna yang mengikuti mustasna minhu. Mustasna yang mengikuti mustasna minhu yaitu lafadz ahmadu tadi, kedudukannya kemudian sebagai badal. Kemudian jika mustasna minhunya tidak disebutkan dan kalimatnya negatif, maka bentuk i'rabnya setelah huruf illa ini sesuai kedudukannya seakan-akan lafadz illa tidak ada. Contoh, ma sahibtu, saya tidak berteman illa Muhammadan, kecuali dengan Muhammad. Ma sahibtu ini adalah negatif, jelas. Kemudian mustasna minhunya tidak ada. Karena Muhammad adalah bagian dari apa? Di situ tidak disebutkan. Kecuali ma sahibtu al-ashaba illa Muhammadan, sama begitu ya. Tapi di sini mustasna minhunya tidak disebutkan. Muhammad tidak menjadi bagian dari apa-apa di situ. Maka mustasna minhunya tidak ada, illa adalah huruf, Muhammad adalah maf'ulun, dianggap sebagai maf'ulun bih posisinya. Jadi untuk menentukan harokat setelah illa, lafadz Muhammad tadi, maka seakan-akan illanya tidak ada. Jadi ma sahibtu Muhammadan, sahibtu fi'il fa'il, Muhammadan menjadi maf'ulun bih, begitu. Nah, Muhammadan menjadi mansub karena sesuai kedudukannya seperti lafadz illa tidak ada, menjadi maf'ul bih. Ma sahibtu fi'il fa'il, Muhammadan adalah maf'ul bih. Contoh lain untuk rumus C ini, contoh ma hadara illa aliyun, tidak hadir kecuali Ali, dan di situ mustasna minhunya tidak ada dan lagi-lagi dia negatif, maka seakan-akan seperti illanya tidak ada, menjadi ma hadara aliyun. Hadara fi'il, aliyun fa'il, maka di situ kedudukannya fa'il. Ma ra'aitu illa aliyan, illanya dicoret, maka seakan-akan ma ra'aitu aliyan, ra'aitu fi'il fa'il, aliyan maf'ulun bih. Ma salamtu illa alal muslim, alal muslim, ya, masbuk bi harfi jar. Kemudian ma Muhammadun illa rasul, ma Muhammadun rasul, gitu. Muhammadun mubtada, rasulun menjadi khobar. Ma shalla zaidun illa qa'iman, ma shalla zaidun qa'iman, ini dalam keadaan hal, ya. Tidak sholat Zaid kecuali dalam keadaan berdiri. Ingat kata di atas kedudukannya bukan sebagai mustasna, ya. Kemudian maksudnya kalimat yang di atas itu kalimat yang tadi, ya, yang lafadz aliyunnya itu tidak, begitu. Aliyun, aliyan, al muslim dan sebagainya. Kemudian gambaran tampil rumus mustasna dengan illa. Rumus 1, 2, 3. Yang pertama kita ambil dari sebelah kiri, ya. Jika kita ambil dari sebelah kanan, afan. Nomor 1, farol junudu ilal qaida. Jika mustasna minhunya disebutkan, nah, ya, di situ lafadz al junud, kalimatnya positif, farro, kemudian maka i'rabnya mustasna al qaida. Rumus yang kedua, lam yanjul mustahimun illa ahmada atau illa ahmadu. Jika mustasna minhunya disebutkan, di situ lafadz al mustahimun, kemudian kalimatnya negatif, ada lafadz lam, di situ lam yanju, maka i'rabnya bisa mansub ahmada atau mengikuti mustasna minhunya ahmadu, karena mengikuti mustasna minhunya adalah al mustahimun sebagai fa'il marfu, maka ahmadu. Kemudian yang ketiga, ma sahibtu illa Muhammadan, jika mustasna minhunya tidak disebutkan, di situ tidak ada mustasna minhunya, kalimatnya negatif, ada lafadz ma, maka mustasnanya seperti tidak ada illa. Jadi dianggap seperti ma sahibtu Muhammadan. Pada materi mustasna ini,
Jika kalimatnya ada mustasna minhunya, maka dalam bahasa ilmu nahwunya disebut dengan kalam tam. Jika kalimatnya tidak ada mustasna minhunya, maka disebut dengan kalam nakis. Itu di bahasa lain di pembahasan ilmu nahwu. Kemudian kalau tadi dengan huruf illa, sekarang dengan ghair dan siwa. Nah, mustasna dengan dua huruf tersebut adalah selalu majrur. Ya, contoh najahatul labu siwa hasanin. Najahatul labu ghaira hasanin. Nah, NB untuk harokat pada kata ghair bisa berubah-ubah menjadi ghairu, ghaira, ghairi. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan harokat ghair? Jawabannya, hukumnya sama seperti hukum mustasna dengan illa. Ketika mustasna dengan illa, kita menentukan harokat kata setelah illa. Ilal qaidu, ilal qaida, ya begitu. Tapi ketika mustasnanya dengan ghair, justru kita menentukan harokat ghair itu sendiri. Ghairu, ghairo, atau ghairi, begitu. Adapun kata setelah ghairnya mesti majrur. Ghairo hasanin, ghairu hasanin, ghairi hasanin, gitu ya. Nah, gambaran tabel rumusan mustasna dengan ghair. Ya, dan ini sama dengan rumusan dengan illa. Contoh, farol junudu ghaira al-qaidi. Kenapa di fathah ghaira? Karena memang mustasna minhunya disebutkan al-junud, kalimatnya positif farro, maka i'rab lafadz ghairnya adalah mansub, maka ghaira. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua, lam yanju al-mustahimun ghaira mahmudin, dan mustasna minhunya disebutkan yaitu mustahimun, kalimatnya negatif lam, kemudian i'rabnya adalah mangsub, maka ghaira mahmudin. Atau ikut mustasna minhunya adalah mustahimun, maka ghairu mahmudin. Rumus ketiga, mahadhara ghairu muhammadin, jika mustasna minhunya tidak disebutkan dan kalimatnya negatif, maka seperti ghair tidak ada, maka menjadi mahadhara muhammadun. Nah, lafaz muhammadunnya ini mangsub, marfu, maka goirnya pun menjadi marfu, maka jadilah goiru Muhammadin, begitu. Nah, di situ ada kata bintang tuh, karena kata Muhammadun i'rabnya marfu, maka goir menjadi goiru, gitu. Sedangkan lafaz siwa bentuknya ini kan mu'tal, ya mu'tal. Jadi diakhiri dengan alif maksurah, yang mana harokat akhirnya memang muqaddarah, diperkirakan. Maka seperti hukumnya dengan goir, kalau ini kita nggak usah bingung-bingung mengharokati ujungnya ya, karena memang dia harokatnya adalah muqaddarah. Maka farrol junudu siwa al-qaid, siwa mahmudin, siwa mahmudin, siwa muhammadin, begitu ya. Jadi bentuknya tetap siwa, begitu. Jadi tidak terlalu sulit kalau memang siwa. Tapi yang pasti setelah siwa mesti majrur, begitu. Kemudian yang ketiga, hukum mustasna dengan lafaz khola, ada, dan hasya. Mustasna dengan kata di atas boleh mangsub atau majrur. Yang pertama, jika ketiga kata ini dianggap sebagai fi'il, maka i'rab mustasnanya mangsub. Qataftul azharo, saya memotong bunga. Khola al-warda, selain apa itu mawar, ya. Kemudian qataftul azharo, ada al-warda, hasya al-warda, begitu. Jadi mangsub. Atau yang kedua, jika dia dianggap sebagai huruf jar, maka mustasnanya menjadi majrur. Qataftul azharo khola al-wardi, ada al-wardi, hasya al-wardi. Namun, jika didahului ma khola, ma ada, ma hasya, maka mustasnanya wajib mangsub. Contoh, qara'tul kitaba, saya membaca buku, ma khola sofhatan, selain satu halaman, selain satu lembar ya. Kemudian qara'tul kitabah, ma ada sofhatan, ma hasya sofhatan, jadi wajib mangsub. Kemudian contoh mustasna dalam Al-Quran, kumil laila illa qalila, wa ma yudillu bihi ilal fasikin, wa ma yahra'una illa anfusahum, dan seterusnya. Di situ ada huruf-huruf mustasnanya. Kata kuncinya untuk mustasna adalah pengecualian. Untuk mengulangnya, kita ulangi lagi dari isim-isim yang mansub. Maf'ul bih adalah objek, maf'ul fih adalah zorof, maf'ul ajli karena, maf'ul mutlak adalah masdar, maf'ul ma'ah adalah bersama, hal itu keadaan, tamyiz itu menjelaskan yang samar, dan yang terakhir ini adalah mustasna, keywordnya adalah pengecualian. Kemudian untuk mengi'rab mustasna bisa dilihat sendiri.
najahatul labu illa hasanan, hasanan menjadi mustasna dari fa'ilnya, yaitu lafad atul lab dan sebagainya. Ma najahatul labu illa hasanan atau hasanun, kalau seandainya dibaca hasanan, dia menjadi mustasna dari fa'ilnya, yaitu lafad atul lab, tapi kalau dibaca hasanun, dia menjadi badal dari mustasna minhunya. Kemudian mahadoro illa hasanun, nah, kemudian karena memang ini tidak ada mustasna minhunya, maka dianggap ilahnya seperti tidak ada, maka hadoro adalah fi'il, hasanun adalah sebagai fa'ilnya. Maro'aitu illa hasanan, sama juga tidak ada mustasna minhunya, maka dianggap seperti ilah tidak ada, maka ro'aitu fi'il fa'il, hasanan menjadi maf'ulun bih mansub. Kemudian yastaghilul umalu ghaira, itu ghairnya adalah menjadi mustasnanya, wahuwa mudhaf tentunya. An-najjara ini adalah tukang kayu. Yastaghilul umal, para pekerja sibuk kecuali dua tukang kayu. Najjar, ya, tukang kayu. Najjara ini dua tukang kayu. Ada tulabu, ada mahmudan, ada mahmudan atau ada mahmudan. Di situ ada dua cara, ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada tulabu, ada mahmudin, ada tulabu ma, ada mahmudan, begitu. Ada dua cara juga, bisa dilihat. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang khobar kana dan saudari-saudarinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.